anak-anakku, khususnya kelas 7 dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mempelajari materi pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik atau tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau yang mempengaruhi makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi, terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah atau lainnya. Hasil samping atau efek samping dari pembakaran adalah senyawa karbon atau CO2 dan CO yang akan dibuang ke udara. Dengan meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara pun meningkat. Belum lagi kasus pembakaran dan penebangan hutan secara liar yang membuat populasi tumbuhan semakin berkurang. Dengan demikian, mulai terjadi kasus tentang pencemaran udara. Sehingga, pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan, atau merusak barang-barang perkakas. Pencemaran udara itu ada dua macam, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar, contohnya adalah asap dari pabrik, asap kendaraan bermotor, atau asap yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Sedangkan pencemaran udara sekunder berbeda dengan pencemaran udara primer. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya, faktor penyebab pencemaran udara ada dua. Yang pertama adalah aktivitas alam. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Selain itu, misalnya, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Faktor yang kedua adalah aktivitas manusia, contohnya adalah asap kendaraan dan asap-asap industri. Masih banyak contoh yang lain, misalnya pembakaran sampah, asap rokok, dan senyawa-senyawa kimia buangan. Berikutnya, dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Yang pertama, bagi ibu hamil, itu akan mengakibatkan janin yang dilahirkan berat badannya rendah. Yang kedua, bagi anak-anak akan mengakibatkan ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan, kemudian emfisema, dan perkembangan paru-paru terhambat. Bagi orang dewasa akan mengakibatkan ISPA, emfisema, stroke, kanker paru-paru, bisa juga diabetes. Dan bagi para manula akan mengakibatkan ISPA, emfisema,
stroke, kanker paru-paru, diabetes, dan demensia. Dan semua itu akan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Berikutnya, dampak pencemaran udara bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Dampak yang berikutnya adalah menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti rumah kaca. Efek rumah kaca ini utamanya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti polusi dari pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, dan dari sektor pertanian. Dampak efek rumah kaca yang lain adalah mencairnya es atau salju abadi di daerah kutub yang bisa menyebabkan meningkatnya permukaan air laut di sekitar daerah tropis. Dampak yang lain pencemaran udara adalah rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, misalnya ada kulkas, AC, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Kalian perhatikan gambar di atas, itu adalah lapisan ozon yang dari tahun ke tahun lubangnya terlihat semakin besar. Berikut ini adalah contoh gambar produk-produk yang menggunakan CFC, misalnya pewangi ruangan, pemadam kebakaran, AC, dan ini kulkas. Nah, demikian tadi kita telah selesai mempelajari tentang pencemaran udara. Video berikutnya tentang pencemaran tanah. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.